Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan soal UN, SBMPTN, UMUGM, SIMA UI. Dalam hal ini yang saya bahas adalah persamaan trigonometri ya. Tetapi sebelum saya membahas persamaan trigonometri, maka akan saya berikan dulu dasar-dasarnya. Karena tanpa memiliki dasar yang cukup, maka kalian nanti akan kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri. Dasar apa itu saja? Simak dasar-dasar yang saya sampaikan berikut ini. Ya. Dasar yang pertama, harus hafal ini. Kalian harus hafal ini. Sudut istimewa pada kuadran 1 ini harus sudah kalian hafal. Bagi yang belum hafal, harus memulai untuk menghafalkan. Karena ini nanti sering terlibat untuk dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Ya. Kemudian berikutnya ini, tahu ini bahwa pembagian kuadran 1 itu sudut antara 0 sampai 90 derajat, itu sudut yang berada di kuadran 1. Semua nilai perbandingan trigonometri ini positif semua ini. Sin, cos, tan positif. Di kuadran 2 sinnya yang positif. Berarti tangen sama kosinusnya negatif untuk kuadran 2. Sinnya aja yang positif. Untuk kuadran 3 tangennya yang positif. Sementara di kuadran 3 nanti sin sama cosnya negatif. Kemudian kalau di kuadran 4 cosnya yang positif, berarti sin sama tangennya negatif. Ini dasar kedua yang harus kalian ketahui. Ini ya, ketahui. Nah, berikutnya ini nanti saya kenalkan. Ini tidak ada di buku. Ini produk saya sendiri. Nah, ini untuk untuk menghemat rumus. Jadi ini ada relasi sudut. Jadi nanti kalian untuk membahas persamaan trigonometri butuh pengetahuan tentang relasi sudut. Relasi sudut itu sekitar ada 24 rumus kurang lebihnya. Nah, 24 rumus itu akan saya ringkas menjadi sebuah ruas garis. Nah, seperti ini. Kalau kuadran 1 itu 0 ke kanan, berarti 0 bertambah. Kuadran 2 itu 180 kiri, berarti 180 berkurang. Kuadran ketiga itu 180 ke kanan. Berarti 180 tambah nanti. Sementara kuadran 4 itu 360 ke kiri. Kurang. Berarti 360 kurang. Nah, bagaimana penggunaan ruas garis ini ya nanti. Nah, nanti penggunaannya. Saya kenalkan aja. Jadi 3 dasar ini yang harus kalian pahami dulu. Nah, kemudian dasar apa lagi yang harus kalian kuasai? Yang pertama, dasar yang pertama tadi. Dasar yang kedua ini. Kalian harus mampu mengubah ke dalam bentuk ini. Kalau ada sin fx begitu, sama dengan c. Harus mampu mengubah ini tuh ke dalam bentuk sin fx sama dengan sin p. Yang awalnya sinnya hanya di luas kiri. Yang awalnya hanya di luas kiri. Yang kanannya tidak ada sinnya, maka harus muncul sin. Nah, ini dasar ini yang kedua yang harus kalian kuasai. Saya contohkan seperti ini misalkan. Contohnya sin fx itu sama dengan 1/2 misalkan. Ingin diubah ke dalam bentuk sin fx sama dengan sin titik-titik. Nah, tadi saya kenalkan dasar yang awal tadi. Ya, karena ini positif, positif. Setengah itu kan positif. Nah, maka ini kemungkinan berada di kuadran 1 sama kuadran 2. Itu mikirnya. Karena ini positif. Tapi pilihlah kuadran yang terkecil. Nah, berarti yang dipilih nanti apa? Kuadran 1. Nah, kuadran 1 yang dipilih. Nah,
Yang nilainya setengah itu berapa? Yang nilainya setengah itu. Sin yang nilainya setengah itu kan itu harus hafal nih. 30 derajat kan. 30 derajat. Ya, di kuadran 1. Berarti 30 derajat. Berarti ini isinya 30 derajat. Nah, begitu. Nah, misalkan begitu contohnya. Berarti yang awalnya sin fx sama dengan setengah, bisa kita jadikan sin fx sama dengan sin 30 derajat. Bisa jadikan seperti itu dulu dasarnya. Yang kedua, misalkan sin fx sama dengan negatif setengah, akan diubah ke dalam sin fx begitu. Sama dengan sin berapa? Ingat, sin yang nilainya negatif itu tadi saya kenalkan, ini harus hafal. Sin yang nilainya negatif itu pasti di kuadran ketiga atau kuadran keempat, karena yang positif kan di kuadran kedua. Berarti kalau dia negatif, berarti kan kuadran kedua atau yang negatif berarti kuadran 3 atau kuadran 4. Berarti ini tuh berada di kuadran ke berapa? 3 atau kuadran keempat. Gitu kan. Tapi pilihlah kuadran yang terkecil, jadi kuadran 3. Nah, baru ruas garis ini berfungsi. Nah, ruas garis ini berfungsi. Sin yang nilainya setengah itu kan 30 derajat. 30 derajat dari tabel. Tapi dia berada di kuadran ketiga. Berarti sin yang nilai setengah itu kan 30 derajat. Berarti dia berada di kuadran ketiga negatif ini. Berada di kuadran 3, berarti 180 ke kanan. 180 ke kanan, tadi 180 tambah 30. Berarti sama dengan 210 derajat. Nah, itu caranya mengubahnya. Saya berikan contoh lagi. Misalkan. Silakan. Nah, contoh berikutnya misalkan sin fx sama dengan min 1/2 akar 3 akan diubah ke dalam bentuk sin fx sama dengan sin siapa? Nah, ingat negatif itu untuk sin ini kan berada di kuadran ketiga sama keempat. Tapi pilih kuadran yang kecil, kuadran 3. Nah, berikutnya sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Sin yang nilainya setengah akar 3 itu sin 60 derajat. 60 derajat. Tapi dia berada di kuadran ketiga negatif ini. Saya ulangi. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Sin yang nilainya setengah akar 3 itu 60 derajat. Sin 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat itu berada di kuadran ketiga. 60 derajat yang berada di kuadran ketiga karena negatif. Nah, pakai bantuan ini. Tadi kan 60 derajat, tapi dia berada di kuadran ketiga karena dia negatif. Nah, berarti 180 ke kanan, 60 gitu. Ke kanan 180 ke kanan 60, berarti ini adalah 240 derajat. Lagi, misalkan sin fx itu sama dengan min 1 akan diubah ke dalam bentuk sin fx sama dengan sin siapa? Sama. Negatif itu dia pasti berada di kuadran ketiga atau kuadran keempat. Pilih kuadran yang kecil, berarti kuadran ketiga. Nah, dengan menggunakan ini, perhatikan di sini. Nah, sin yang nilainya 1 itu kan 90 derajat. Tapi dia berada di kuadran ketiga. 180 sin yang nilainya 1 itu kan 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1. Tapi dia berada di kuadran ketiga. 90 derajat yang berada di kuadran ketiga. 90 derajat yang berada di kuadran ketiga. Berarti 180 tambah 90. Berarti ini 270 derajat.
Begitu caranya. Dan seterusnya. Itu harus kalian pahami itu. Nah, itu sin. Kos sebetulnya sama. Kos itu sebetulnya sama. Caranya, misalkan. Nah, dasar ketiga yang harus kalian kuasai, kalau ada cos fx sama dengan C akan diubah menjadi cos fx sama dengan cos P. Nah, P-nya berapa kan itu kan. Nah, misalkan contohnya itu ada cos fx. Nah, sama dengan min 1/2 akan diubah menjadi cos fx sama dengan cos berapa misalkan. Nah, negatif, cos negatif itu bisa berada di kuadran kedua, bisa berada di kuadran ketiga. Gitu mikirnya. Tapi pilih kuadran yang kecil, berarti kuadran kedua. Cos yang nilainya setengah itu berapa? Cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Cos yang nilainya setengah itu ya cos 60 derajat. 60 derajat yang berada di kuadran kedua. Nah, pakai bantuan ini. 60 derajat, cos yang nilai setengah itu 60 derajat, cos 60. 60 derajat yang berada di kuadran kedua kan negatif. 60 derajat berada di kuadran kedua. 180 berkurang 60. Berarti sama dengan 120. Itu caranya. Misalkan lagi. Jadi caranya sama. Misalkan berikutnya cos fx sama dengan negatif setengah akar 3 misalkan. Akan diubah menjadi cos fx sama dengan cos berapa? Sama. Negatif ini pasti berada di kuadran kedua atau ketiga. Karena negatif, pilih kuadran yang terkecil. Negatif berada di kuadran 2 atau 3. Karena negatif, dia pasti berada di kuadran 2 atau berada di kuadran 3. Pilih kuadran yang kecil, berarti kuadran 2. Cos berapa? Cos yang nilainya setengah akar 3 itu cos 30 derajat. 30 derajat, tapi dia berada di kuadran kedua. Nah, 30 derajat yang berada di kuadran 2, berarti 180 dikurangi 30. Berarti ini 150 derajat. Nah, dasar-dasar itu perlu kalian ketahui sebelum membahas persamaan trigonometri. Ya, itu. Dasar-dasar yang harus kalian kuasai. Dan seterusnya, tangan juga seperti itu mikirnya nanti ya. Nah, berikutnya ini kita bahas. Nah, ini rumus. Rumus itu harus kalian hafalkan itu. Nah, hafalkan. Itu rumus. Nah, bagaimana penggunaannya nanti akan saya jelaskan pada pembahasan. Tapi rumusnya harus kalian kenal. Kalau ada sin fx sama dengan sin p seperti itu. Kalau ada cos fx sama dengan cos p seperti itu. Kalau ada tangan fx sama dengan tangan p seperti itu. Nah, saya langsung mengerjakan pembahasan soal UN begitu. Soal nomor 1. Ini soal nomor 1. Nah, diketahui kan katanya 2 cos 3x begitu sama dengan 1. Nah, ini nanti kan jadi cos 3x sama dengan setengah. Nah, tuh. Nah, berikutnya, ya, berarti nanti cos 3x itu sama dengan cos 60 derajat.
Ini saya jelaskan. Kenapa cos 3X sama dengan cos 60 yang asalnya seperti ini. Nah, tadi. Ya tadi. Nah, kalau ada cos Fx tadi sama dengan C, kan harus diubah menjadi cos Fx sama dengan cos P, kan gitu kan. Nah, berarti itu kalau ada cos 3X gitu sama dengan setengah. Ini nanti harus menjadi cos 3X sama dengan cos berapa? Kan itu kan. Nah, ini kan positif. Nah, cos positif itu dia pasti berada di kuadran 1 atau berada di kuadran keempat. Tapi pilihlah kuadran yang terkecil. Nah, berarti kuadran 1. Nah, gitu kan. Yang nilainya setengah. Cos yang nilai setengah pada kuadran 1 tak lain dan tak bukan adalah 60 derajat. Nah, berarti ini 60 derajat. Gitu. Nah, itu asal muasalnya. Nah, baru menggunakan rumus ini. Nah, ini. Nah, ini. Perhatikan di sini rumus ini. Rumusnya kedua yang cocok. Karena ini bisa dianalogikan ini sebagai fx-nya. Nah, itu kan. Ini sebagai P-nya. Ini sebagai fx-nya sebagai P-nya. Yaitu rumus yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Ini. Kalau ada cos fx sama dengan cos P, yang pertama kan ini. Nah, yang ini yang pertama. Nanti yang pertama itu. Kalau dia fx berarti kan, kalau dia fx berarti kalau 3x ya ini 3x sama dengan apa? Yang satu itu kan fx sama dengan p plus k 360. P-nya kan 60 derajat. Ini 60 derajat plus k 360 derajat. Sementara yang kedua nanti, berarti kan itu yang kedua itu. Berarti 3x. Nah, ini 3x. 3x. Karena fx-nya itu 3x. Sama dengan min P katanya. Min P. P-nya kan 60. Berarti min 60 derajat plus K 360 derajat. Gitu. Nah, diproses ini. Berarti ini kalau X-nya semua bagi 3 berarti sama dengan 20 derajat plus K 120 derajat. Berarti X-nya, kalau K-nya 0, berarti 0 dikalikan 120, 0 ditambah 20 berarti 20. Untuk K-nya itu 1 dikalikan 120 itu 120 tambah 20, 140. Untuk K-nya 2, itu kan berarti 2 dikalikan 120, 240, tambah 20 berarti 260. Nah, sementara itu kan batasnya sampai batasnya kan ini. Kalau ini K-nya diganti 2, maka nilainya nanti akan melebihi 360. Berarti berhenti sampai di sini. Ya itu. Berikutnya yang sini, ini kan 3x. Kita lah, ini saya bagi 3 dapat x. Ini min 20 derajat plus K. Ini 120 derajat. X-nya sama dengan, kalau saya ganti 0, itu 0. Ini min 20 derajat. Gitu. Kalau saya isi 1, berarti 1 dikalikan 120, 120, dikurangi 20, 100. Nah, kalau saya isi 2, ini berarti 240. Karena 2 dikalikan 120 itu 240. Dikurangi 20, 220. Nah, melebihi batas.
Batasnya kan sampai 180. Dah, berhenti sampai di situ. Berarti HP-nya mana HP-nya? HP-nya nanti adalah urutan yang kecil. 20 derajat, 100 derajat, kemudian 140 derajat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu pembahasan soal nomor 1. Nah, saya hapus. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan soal nomor 2. Ini. Tuh, soal nomor 2. Diketahui itu katanya sin 2x. Nah, soal nomor 2. Sin 2x plus 10. Sorry. 110 derajat. Begitu. Ditambah sin 2x kurangi 10 derajat sama dengan setengah. Nah, sama dengan setengah. Ini nanti pasti sama dengan 2 sin x. Nah, nanti pasti ini sama dengan ini nanti akan ketemu sin 2x plus itu 50 derajat begitu sama dengan setengah. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa seperti itu? Penjelasannya seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Penjelasannya seperti ini. Perhatikan penjelasannya seperti ini. Nah, kalau ada sorry, sin alfa ditambah sin theta sama dengan 2 sin alfa plus beta per 2 jumlah sinus kosinus nanti ini dikali dengan cos alfa min beta per 2. Kalau ada sin 2x plus 110 derajat ditambah sin 2x min 10 derajat. Nah, gitu. Kita bisa mengubah ke dalam bentuk ini. Nah, ini itu adalah alfanya. Sementara ini itu adalah betanya. 2x plus 110 kan bisa dianalogikan alfanya. Sementara 2x min 10 itu bisa dianalogikan betanya. Berarti tinggal mengganti alfa, beta, alfa, min beta. Gitu kan? Berarti sama dengan apa? Diubah. 2 sin alfa plus beta 2x plus 110 ditambah 2x min 110. 2x plus 110 ditambah 2x min 10. Kan alfa plus beta. Alfanya ini, betanya ini. Berarti ini sama ini. Gitu kan. 2x tambah 2x kan 4x. 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 110 dikurangi 10 itu 100. Berarti ini adalah 4x gitu. Ditambah 100. Nah, per 2. Karena alfanya ini, betanya ini, alfa plus beta, berarti 2x plus 110
tambah beta berarti 2X 60 sama dengan ini. Masih per 2. Ini cos alfa min beta. Nah, berarti alfa min beta. Berarti kan alfa min beta. Alfanya kan ini. Berarti 2X plus 110. Gitu. Dikurangi 2X ini, min 10. Nah, derajat 2X. 2X ini nanti kan kurung bukannya hilang. 2X dikurangi 2X. Habis. Ini habis. Dengan ini. 110 min 10. Berarti 110 ditambah 10. Berarti 120. 110 min 10. Berarti 110 tambah 10. Berarti 120. Per 2. Nah, per 2. Ya. Nah, ini dibagi 2 kan? Nah, dibagi 2. Perhatikan di situ. Nah, itu kan dibagi 2. Nah, berarti sama dengan nanti sama dengan 2 sin 4X per 100 bagi 2. Ini kan sama dengan 2X plus 50 derajat. Ini kan derajat. Dikalikan cos 120 per 2. Berarti cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu kan sama dengan setengah. Ya. 1/2 kan. 1/2 dengan ini kan habis. Dengan ini habis. Nah, berarti ini tuh setengah dibagi 2 habis. Berarti tinggal sin 2X plus 50. Jadi ini diproses dengan menggunakan rumus ini. Diproses seperti ini. Ternyata sin 2X plus 50 derajat ini. Terus kenapa kok sama dengan setengah? Ya karena sama dengan setengah. Nah, itu ya. Tuh caranya. Nah, dilanjut sekarang. Ini saya singkirkan. Nah, ini sin 2X plus 50 derajat sama dengan sin. Nah, ingat. Itu sin sama dengan 30 derajat. Dari mana asalnya? Dari ini penjelasannya. Perhatikan penjelasannya dari sini. Kalau ada sin 2X plus 50 derajat, itu kan sama dengan setengah katanya. Ini kan positif. Kalau tidak di kuadran 1, ya berada di kuadran kedua. Kan gitu kan? Karena positif. Pilihlah yang kuadran itu berarti kuadran 1. Nah, berarti nanti sin 2X plus 50 derajat itu sama dengan sin yang nilainya setengah, dia berada di kuadran 1, ya 30 derajat. Jadi ini menjadi ini, argumentasinya seperti ini. Nah, baru kalau ada sin 2X plus 50 derajat sama dengan sin 30 derajat, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus di awal, nanti kan yang pertama yang A ini. Yang A. Kalau ini fx, ini fx. Nah, itu kan. Berarti fx-nya berapa? Ini bisa dianalogikan sebagai fx-nya. Ini bisa dianalogikan sebagai P-nya. Kan gitu kan. Berarti katanya kalau ini fx, yang ini fx, ini fx. Berarti kalau fx-nya berarti yang pertama nanti, yang satu nanti fx-nya kan ini. Berarti 2x plus 50 derajat sama dengan katanya itu P plus K 30. P-nya kan 30. Berarti ini P plus 30 derajat karena P-nya 30 derajat plus K dikalikan 360. Sementara yang kedua, perhatikan. Kalau ini fx yang kiri fx, ini berarti fx. Nah, berarti ini fx-nya siapa? 2x plus 50 berarti ini
2X plus 50 derajat sama dengan katanya 180 min P. P-nya kan 30, berarti 180 min 30, berarti 150 derajat plus K 360 derajat. Nah, ini. Seperti ini. Ya. Kita olah sekarang ini. Nah, ini nanti ini 2X sama dengan ini nanti negatif 20 derajat plus K 360 derajat. Berarti X-nya nanti sama dengan min 10 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan, gitu, X-nya sama dengan, untuk K-nya 0 berarti min 10 derajat. Untuk K-nya 1, 180 dikalikan 1, 180 dikurangi 1 berarti 170 derajat. Nah. Untuk K-nya 2, nah, perhatikan untuk K-nya 2, ini saya hapus dulu. Nah, batasnya tadi soal nomor 2 sampai 360. Untuk K-nya 2, K-nya 2 berarti dia 2 dikalikan 180, 360, dikalikan 2, 360. 180 dikalikan 2, 360, dikurangi 10, berarti 350 derajat. Ini untuk yang pertama. Ini diproses. Untuk yang ini berarti 2X sama dengan dikurangi 50, dikurangi 50 berarti 100 derajat plus K 360 derajat. Dibagi 2 berarti ini 50 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Untuk K-nya 0 berarti sama dengan 50 derajat. Untuk K-nya 1 dikalikan 180, 180 ditambah 50, 230 derajat. Untuk K-nya 2 berarti 360 tambah 50 sudah berlebih karena batasnya perhatikan sebelah kiri itu batasnya adalah sampai 360. Kalau nikahnya di sisi 2 berarti nilainya dari X nanti lebih dari 360. Sudah sampai di situ saja. Nah, berarti siapa sih HP-nya? HP-nya itu siapa? Diurutkan dari yang kecil 50 derajat. Kemudian 170 derajat. Ini sudah ini. Berikutnya 230 derajat ini. Berikutnya 350 derajat. Itulah himpunan penyelesaiannya. Berarti jawaban yang mana? 50, 170, 230, 350. Berarti jawaban yang C, opsi C. Nah, itu aja kali ini. Nanti dilanjutkan pada video kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.